Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka-bukaan perkembangan pengadaan taksi terbang di IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi mengatakan, ada 2 perusahaan yang telah melakukan proof of concept dengan Indonesia. 2 perusahaan itu adalah Hyundai dengan Ehang Holdings Ltd. Sementara perusahaan Indonesia yang terlibat yaitu PT Dirgantara Indonesia. Kemarin sudah diskusi juga dengan PT DI dan harapan saya PT DI bisa mengembangkan juga taksi terbang karena nanti jadi salah satu moda transportasi. Jadi bukan hanya di MOU. Ali menjabarkan rencana panjang pengembangan taksi terbang di IKN. Pada tahun 2024 sampai 2025 ini, Otorita IKN menargetkan untuk melakukan POC. Tahun berikutnya ditargetkan akan dibangun pusat riset dan pengembangan atau Research and Development. Pada tahun 2026 sampai 2028 ini akan establish R&D Center-nya. Jadi R&D Center akan dibangun di IKN stage 3 di 2029 ke atas, baru kita coba komersialisasikan bersama. Jadi ada riset-riset juga dikembangin. Menurut Ali, ada perusahaan lain juga yang tengah dijajaki, namun baru sampai tahap diskusi. Salah satunya produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing. Produsen itu diketahui memiliki taksi terbang bernama Wizz, yang kalau dari Amerika kemarin itu masih sebatas diskusi, tapi belum ada komitmen untuk melakukan POC. Itu dengan Boeing. Mereka punya Sky Taxi namanya Wizz. Adapun proyek rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara IKN telah mencapai progres yang sangat signifikan, yakni 99,9% per Desember 2024 kemarin. Informasi ini disampaikan oleh Danis H. Sumadilaga, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN pada Senin kemarin. Selain progres RTJM, Danis juga merinci perkembangan proyek IKN lainnya. Proyek IKN batch 1 telah mencapai 97,2%, batch 2 sebesar 81,1% dan batch 3 baru mencapai 32,1%. Sementara itu, untuk proyek yang menggunakan anggaran non-APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangannya mencapai 92% yang terdiri dari 16 paket pekerjaan konstruksi. Pembangunan infrastruktur IKN menunjukkan kemajuan signifikan. RTJM misalnya, kini mulai dipenuhi tanaman hijau. Berikutnya Plaza Bineka yang menggenapi ruang terbuka publik di IKN. Kemudian Swiss Hotel Nusantara yang merupakan hotel bintang 5 perdana di IKN. Hotel ini telah diresmikan pada Agustus 2024 lalu dan beroperasi menyambut para tamu yang ingin mengunjungi atau berbisnis di IKN. Sementara itu, terkait kebutuhan perumahan para menteri,
diputuskan untuk menambah jumlah rumah menteri di IKN sebanyak 12 unit, sehingga total akan menjadi 48 unit. Penambahan ini berkaitan dengan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 48 menteri. Saat ini jumlah rumah menteri yang telah dibangun di IKN baru mencapai 36 unit sesuai dengan kabinet sebelumnya yang bernama Kabinet Indonesia Maju. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya penambahan tersebut. Progres proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN.